Nah, ada. sebenarnya dari tadi itu saya nangis bang dengerin Bang Juma itu, maksudnya dengan menyebutkan nama Allah Yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Cuman saya juga masih nyari-nyari lah mana sih agama yang paling benar tuh mana kayak gitu. Jadi belum menemukan. Nah, di katanya kan Al-Quran itu kan masih murni ya, belum pernah apa ya namanya dicampur-campur gitu loh bahasanya. Nah itu ada bukti nggak bang kalau Al-Quran itu emang dari dulu nggak pernah berubah gitu? Iya. Jadi gini, saudara saya ya, kita ini manusia. Manusia itu dibekali oleh akal, oleh pencipta langit dan bumi. Apapun yang disembunyikan kemudian oleh manusia akan ketahuan oleh manusia lain. Kalau apa yang kita sembunyikan itu adalah hal yang kemudian muatannya salah dan keliru. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran datang kepada bangsa jahiliyah, ya, bangsa yang benar-benar tidak mengerti tentang kitab suci, yang tidak paham kemudian tentang hakikat ketuhanan seperti apa, bangsa yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki attitude, tidak memiliki etika, norma kehidupan pun seperti orang jahiliyah pada umumnya. Tapi Al-Quran datang kemudian kepada mereka, di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi penikmat Al-Quran. Mereka menjadi pencinta Al-Quran. Mereka menjadi penghafal Al-Quran. Al-Quran itu bukan cuma sehalaman, 2 halaman, 3 halaman. Al-Quran itu 30 juz. Mereka menghabiskan waktu mereka kemudian untuk menghafalkan Al-Quran. Al-Quran sampai di Indonesia itu karena mereka. Kalau Al-Quran itu tidak murni, maka dari sejak awal Al-Quran itu ditolak. Ya. Begitu, silakan. Ya, Bang Juma, itu kan Al-Quran itu kan diturunkan ke Nabi Muhammad ya. Nah, Benar. katanya Nabi Muhammad itu kan nggak bisa membaca, nggak bisa menulis loh. Tapi kok kenapa dia bisa hafal semua, terus yang nulis itu siapa? Iya, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian dikatakan tidak bisa baca tulis. Tetapi bukan berarti beliau itu idiot. Iya. Beliau tidak bisa baca tulis dalam arti kata apa? Di dalam Al-Quran justru diterangkan, misalnya di dalam surah Al-Ankabut, diterangkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW justru mendapatkan mandat dari Allah, beliau yang kemudian membacakan Al-Quran. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la tahudtu biyaminika idzal lartabal mubatilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Begitu juga dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dikatakan Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhara, yaitu seorang rasul bernama Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Rasul dikatakan buta huruf dalam arti kata Rasulullah tidak pernah membaca Taurat, tidak ngerti bahasa Ibrani, gak mengerti ejaan Ibrani, gak paham tentang nikut. Dia nggak paham tentang bahasa Aramaik. Dia nggak ngerti tentang bahasa Yunani. Dia nggak paham Taurat, Mazmur, dan juga Injil. Beliau nggak paham. Tetapi kemudian datang pewahyuan kepadanya, semua ditorehkan. Tentang Taurat, tentang Mazmur, tentang Injil, semua dia torehkan oleh dia. Kenapa? Karena penyampaian yang datang kepada dia bukan dari hasil penyelidikan selayaknya Lukas yang kontradiksi, Yohanes yang kontradiksi, surah-surah Paulus yang kontradiksi, dan seterusnya. Tapi berbicara mengenai Al-Quran, tidak ada satu manusia pun yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran. Coba. Padahal beliau seorang diri
hidup di zaman jahiliyah, tidak ada alat, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada teknologi apapun pada zaman itu. Kenapa beliau mampu menguraikan isi kandungan dari laut, kandungan tanah, kandungan udara, kandungan rahim manusia, dan seterusnya. Sidik jari dia tahu, dan seterusnya. Apapun itu dia uraikan dalam Al-Quran. Apakah beliau yang mengarang itu semua? Nggak mungkin. Untuk mengetahui tentang sidik jari, puluhan tahun, ratusan tahun, butuh alat canggih untuk mengetahui itu. Dan yang bisa menggunakan alat itu pun adalah orang-orang yang punya potensi, punya spesial untuk itu. Bagaimana dengan Rasulullah? Ini bukan 100 tahun yang lalu, Bung. 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. 1400 tahun silam. Belum ada tapak kaki, belum ada kresek. Belum ada kemudian sendal, belum ada sepatu. Beliau sudah menyatakan semua yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini. Apakah itu karangannya beliau? Nggak mungkin. Sehebat-hebatnya seorang profesor pasti membutuhkan kemudian ketika ada temuannya penuh dengan kegagalan. Penemuan pertama gagal, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Riset yang mereka lakukan gagal, dan seterusnya. Tapi Rasulullah sekali dia mengucapkan satu kalimat, maka itu terpatrit sebagai hukum untuk selama-lamanya. Jadi beliau tidak buta huruf dalam arti kata dia idiot. Dia tidak terpelajar. Selayaknya misalnya nih ya, orang yang hidup di peradaban Romawi, orang yang hidup di peradaban Yunani, mereka yang sudah memiliki alat-alat modern menurut ukuran pada masa itu, menuliskan kemudian di dalam Lukas 22 misalnya 24 ada tertulis tentang Mesias, di dalam Torah bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Penyelidikan Lukas itu bohong, bullshit. Tidak ada tertulis seperti itu di dalam Taurat. Gak ada. Lalu kemudian Yohanes lagi dalam Yohanes 3 nomor 13. Menurut dia tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. Ini juga bullshit. Karena 2 Raja-Raja 2 nomor 11 ternyata Elia udah pernah ke surga lebih dulu. Jadi mereka melakukan penyelidikan tapi hasilnya error. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi begitu dia melontarkan sebuah kalimat, kalimat yang dilontarkan itu sahih, valid, tidak ada keraguan di dalamnya. Terima Itu, kasih Bung. banyak Bang. Itu Silakan. Nah, terus tanya lagi ya masalah ini Rasulullah itu kan istrinya banyak kan ya Bang ya. Padahal kan dia sebagai panutan gitu loh Bang. Baik. Kan, ya intinya kok dia mengajarkan punya istri banyak gitu loh. Iya. Padahal kan kita sebagai manusia kalau dibilang bisa adil sama istri 100% kita nggak akan bisa gitu loh Bang. Pasti milih, wah ini yang muda lebih cantik lah. Terus pasti beda lah Bang sama yang istri tua misal kayak gitu. Itu gimana? Iya, ada beberapa hal yang kemudian yang bisa dijadikan sebagai jawaban dalam hal ini. Yang pertama, beliau adalah presiden. Beliau bukan hanya sekedar pemimpin negara, tapi dia adalah pemimpin umat. Bayangkan Bung, belum ada kerajaan di atas muka bumi ini yang bisa kokoh berdiri sampai 1400 tahun. Sriwijaya, Kerajaan Goa, Majapahit, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Rasulullah membangun kerajaan sampai hari ini tetap berjaya. Seorang raja, pemimpin. Coba Anda tengok kemudian berapa banyak istri daripada raja-raja sebelum beliau. Salomo istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Coba lihat. Tetapi kerajaan mereka kemudian ya hancur, habis, punah. Itu dia. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menikah pertama seorang janda. Kalau Rasulullah itu seperti yang kita pikirkan, sebagai orang ternama kemudian, orang yang terpandang, orang yang dipercaya oleh manusia, oleh sebangsanya kala itu, pemimpin kemudian. Beberapa kali dia memimpin perang, beberapa kali kemudian dia melakukan penaklukan kota-kota. Harusnya bukan dia menikah, bukan. Tapi mengumbar syahwatnya dengan wanita siapapun yang dia suka. Tapi apakah pernah kita dengarkan seperti itu? Nah, lalu apa hikmah
Rasulullah Muhammad SAW itu menikah lebih dari satu. Ada beberapa aspek. Yang pertama, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW, saya menghilang sampai mana tadi? Apa ya? Ada enggak guru Bang Zuma, nggak sampai 1 menit. Oke, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang raja itu memberikan suri teladan yang sempurna tentang rumah tangga. Yang pertama, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyikapi semua strata umur istri beliau, ya, mendidik, mengajari istri-istri beliau dengan sabar sehingga risalah dakwah berjalan dengan sempurna. Ini yang pertama. Memberikan contoh bagaimana kalau istri kita itu lebih tua dari kita. Memberikan contoh bagaimana kalau yang kita nikahi ini adalah seorang janda yang miskin, seorang janda yang kaya, seorang janda yang punya banyak anak. Memberikan contoh bagaimana ketika istri kita itu adalah seorang perawan dan seterusnya. Banyak hikmah di balik itu semua. Istri Rasulullah Muhammad SAW bisa kemudian diambil rujukan hukum dalam berbagai hal permasalahan dalam rumah tangga. Bagaimana seorang pemimpin kemudian menjadikan dirinya sebagai suri teladan bagi seluruh wanita muslim di dunia. Dalam kondisi apapun dalam rumah tangga, dalam situasi mereka yang berbeda-beda. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Untuk memberikan contoh. Untuk memberikan contoh yang sempurna kepada umat Islam. Istri-istri beliau itu berasal dari berbagai suku. Ada dari Quraisy, ada dari keluarga Yahudi, ada dari orang tua yang masih kafir, ada dari yang punya anak yang mana orang tuanya masih kafir, ada dari kalangan muhajirin, ada dari kalangan ansar dan seterusnya. Menunjukkan bahwa penghalalan terhadap seorang wanita, siapapun yang dinikahi dalam keadaan muslim nantinya, maka halal di mata Allah. Tidak seperti pernikahan pada masa lampau. Anda baca di Bible, orang-orang Yahudi tidak boleh kemudian melakukan pernikahan di luar sesama mereka. Bahkan mereka dilarang menikahi seorang laki-laki yang tidak bersunat. Di luar mereka itu tidak boleh. Kecuali orang-orang tersebut tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Taurat. Lalu kemudian pernikahan beliau menunjukkan sebagai pribadi yang disayangi dan menyayangi, dicintai dan mencintai. Dari keluarga wanita atau dari keluarga istri yang keras hati menolak Islam, akhirnya dilunakkan hatinya kemudian untuk menerima Islam. Keluarga dari istri yang tadinya tegas, menolak, keras menolak dakwah Rasulullah, begitu dinikahi satu di antara wanita di antara kalangan atau suku mereka, kalangan mereka, pembesar mereka kemudian menjadi keluarga Rasulullah, dengan mudahnya mereka memeluk ajaran agama Islam. Itu hikmah. Nah, salahnya kemudian adalah ketika saudara-saudara kita yang bukan nabi, bukan rasul, mempraktekkan juga nikah di mana-mana. Wah, ini kan sunnah Rasul. Rasul kan menikah banyak. Bukan kayak begitu. Umat Islam itu cukup satu istri. Fawahida. Cukup satu istri. Tapi kalau bisa adil, bisa menciptakan rasa nyaman, rasa bahagia di antara 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita, maka kata Allah, silakan Anda menikah. Tapi syaratnya harus adil. Nah, adil itu susah. Berarti dilarang, tapi halal. Dilarang tapi halal. Tidak diharamkan, tetapi dibatasin, dan dilarang tapi tidak diharamkan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, famahida, cukup satu istri saja. Karena kita bukan nabi dan kita bukan rasul. Oke, saya kira gitu untuk sementara. Silakan. Oh iya bang, berarti kan gini bang, misal pun kita bisa adil nih, bisa punya 2 istri adil nih, tapi kan istri pertama itu kayak sakit hati gitu loh, tiap hari nangis, tiap hari apa gitu. Apakah kita dosa kalau kayak gitu bang? Tidak adil berarti. Itu makanya aku bilang sesuatu yang dilarang tetapi dihalalkan. Daripada orang itu berzina, kan gitu.
Daripada orang itu berzina, maka solusinya adalah halal. Tetapi itu dilarang. Makanya kaidahnya apa? Wahidah. Cukup satu. Kecuali kamu bisa kemudian menciptakan rasa adil di antara wanita-wanitamu atau istri-istrimu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Bang Suma menikah lagi? Ada istri saya misalnya saya sudah menikah nih. Lalu kemudian saya nikah lagi. Apakah bisa saya menciptakan rasa bahagia dari istri yang saya nikahi yang kedua kalinya pada malam pertama dengan yang rasa dirasakan oleh istri saya di rumah yang sedang mengetahui dan melihat suaminya sedang berbulan madu dengan istri kedua? Apa bisa saya berbuat adil? Tidak. Oleh karena itu ya susah. Makanya dikatakan cukup satu. Tapi ada kondisi di mana memang dibutuhkan keadaan itu. Contoh, sang istri pingin kali punya anak. Dia tidak punya anak. Dia mandul, tapi pingin kali punya anak. Maka sang istri kemudian membolehkan suaminya menikah. Ada kondisi di mana keadaan itu akan terjadi. Yang kedua, sang istri sakit. Dia membutuhkan wanita yang bisa merawatnya. Dan yang merawatnya itu adalah istri dari suaminya sendiri. Yang bisa kemudian suka dukanya itu berbagi dengan dia. Ada si istri ini banyak duit, tetapi kemudian dia sakit. Dia nggak bisa memberikan anak kepada suaminya. Maka wanita tersebut disebut wanita yang soleh. Maka dia tunduk kepada aturan Tuhan. Dia izinkan suaminya menikah. Tidak haram kan? Tidak. Yang haram itu melarang suami menikah lagi, tapi di dompet suami banyak kondom. Di mana-mana zina. Tugas di luar kota zina. Dinas di luar kota zina. Ada perjalanan dinas zina. Di rumah alim. Assalamualaikum ya ummi. Masya Allah cantiknya, enaknya makananmu, indahnya, cantiknya hari ini ya mama, I love you. Tapi di belakang daripada itu dia seperti serigala buas. Ini yang dilarang. Satu istri tapi jajan di mana-mana. Kalau di Islam ada solusi. Daripada Anda berzina, izin baik-baik kepada istrimu, lakukan kemudian pernikahan. Kamu mampu melakukan adil, menciptakan adil di antara wanitamu, maka silakan kata Allah, daripada kamu berzina. Seperti itu, Bang. Masya Allah. Mana dia? Hah? Udah turun? Masih ada Bang? Halo, ya. Halo Bang. Lanjut. Saya kan udah 1 tahun sih ini sebenarnya mendalami Islam sih, tapi cuman baca-baca dari Google itu sih. Karena sebenarnya lingkungan saya kan Nasrani semua, Katolik semua. Makanya saya pengen coba belajar Islam, tapi kan di sini kan nggak tahu sih ya teman-teman yang ini nggak ada gitu loh. Karena dari saya sekolah juga semuanya di sekolah Katolik semua. Saya pengen belajar tentang Muslim, Bang. Iya, silakan. Kita pelan-pelan. Oke. Saya boleh minta nomornya Bang Zuma nggak? Di DM atau di apa gitu? Nanti di host. Hostnya nanti di DM, Bang. Nanti minta nomor saya di beliau. Oh iya, siap. Makasih ya Bang Zuma ya. Iya. Oke. Mungkin Bang, ada lagi Bang. yang perlu dibincangkan, silakan. Ya mungkin kalau dari saya sementara sih itu aja sih, karena saya sudah intinya sih saya udah nggak percaya sama agama saya, itu aja sih. Cuman sekarang ini saya coba mencari pembenaran gitu loh, maksudnya agama yang paling benar atau apa itu saya masih perbanding-bandingkan gitu loh Bang. Gitu. Iya, iya. Ya jadi itu contoh ya. Contoh yang saya berikan tadi kepada saudara, misalnya nih Bang Suma kan lagi sendiri nih, kemudian menikah dengan seorang wanita, misalnya dengan Mbak D misalnya ya kan. Nah kalau istri saya ini bisa bahagia ketika saya menikah lagi, baru boleh. Kalau tidak, nggak bisa. Itu kunci Islam itu kayak begitu, nggak boleh, nggak boleh. Nanti kita dilarang pulang ke rumah. Itu nggak bisa. Nggak bisa itu Bang. Jadi alangkah baiknya kalau memang Anda sudah ragu dengan ajaran yang Anda
anut hari ini, Iya bang. ya alangkah baiknya kalau Anda menjadi seorang muslim dulu, baru kemudian belajar. Iya bang. Ingat para sahabat dulunya menentang dakwah Rasulullah Muhammad SAW, tapi mereka tidak punya pijakan kemudian. Ingin menolak Islam, tapi isinya kebenaran. Ingin tetap berpijak pada iman yang ada sekarang, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Dikatakan menyembah yang benar, tapi yang disembah manusia. Dikatakan ini kitab suci, tapi isinya hanya bahasa Indonesia. Dikatakan, tapi tidak sesuai dengan kenyataan kebenaran absolut. Tetapi ada di hadapan mata sebuah kemudian telaga yang indah, mengajarkan kasih dan sayang, mengajarkan semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Kenapa ditinggalkan? Kenapa enggak dipeluk aja seketika itu? Kenapa dibiarkan begitu aja? Nanti kalau saya gini, orang beriman itu harus bertumbuh imannya. Harus bertumbuh. Jadi ketika Anda yakin hari ini Islam, jangan Islam tok. Saya sangat suka dengan saudara saya yang saya mualafkan kemarin malam bernama Mikael. Dia katakan apa? Bang, saya tidak ingin bersyahadat tapi hanya bersyahadat tok. Saya ingin bersyahadat dan saya ingin mendalami Islam sampai ke akar-akarnya. Tetapi saya tidak menunggu sampai paham dulu baru saya masuk Islam. Saya ingin malam ini juga saya disyahadatkan. Saya ingin keluar dari lingkaran setan. Saya ingin masuk kemudian ke dalam ajaran yang benar. Begitu dia masuk kemudian dia meninggalkan rumah. Lalu kemudian beliau belajar Islam pada orang yang tepat. Nah ini yang ingin saya katakan kepada saudara saya Budi. Karena kita melihat dari aspek apapun Islam itu, ya tidak bisa diukur dan tidak bisa ditakar dari oknum pemeluknya. Karena kalau kita melihat oknum pemeluk sebuah agama, maka tidak ada agama yang benar. Lalu bagaimana melihat kebenaran sebuah agama? Kita lihat dari kitab sucinya. Itu yang kita lihat. Kenapa? Begini, pencipta langit dan bumi itu sudah pasti maha mengetahui. Pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan pencipta langit dan bumi itu kemudian dirangkai di dalam buku yang disebut wahyu, yaitu kitab suci. Kalau kitab suci itu kemudian punya kesalahan, berarti dia tidak berasal dari yang maha mengetahui. Tapi kalau kitab suci itu kemudian dituliskan pada zaman jahiliyah, zaman batu, zaman tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada internet, tidak ada digital, kemudian isinya justru ditemukan di zaman modern itu berkesesuaian, maka sudah pasti yang mendatangkan kitab suci ini adalah sumbernya yang maha mengetahui. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan. Kenapa nggak ada kesalahan? Karena ini adalah kalam sang maha mengetahui. Dia tahu semua aspek, sehingga di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan akal, tidak ada yang bertentangan dengan zaman, tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini tidak mungkin dituliskan oleh manusia biasa yang hidup di zaman jahil, zaman kebodohan. Untuk itu, kalau Anda sudah menemukan satu titik terang di dalamnya, silakan. Ya, semalam tuh saya sebenarnya udah Iya. pengen di-Islamkan sebenarnya semalam tuh, tapi kan mau join kan nggak bisa, semalam nggak di approve kan sama hostnya. Terus Bang Zuma juga udah tidur ya mungkin ya. Terus tadi Masya tuh Allah. tadi sebenarnya saya sempat mikir, aku pengen masuk Islam tuh tapi sembunyi-sembunyi gitu loh, biar nanti orang tua tuh biar nanti tahunya nanti gitu loh Bang. Masih ada rasa ketakutan sih di situ karena keluarga saya kan pada taat semua tau Bang. Itu sih. Jadi yang bikin ragu untuk masuk Islam itu sebenarnya itu. Takut sama keluarga gitu aja sih. Ya, jadi gini, di Islam itu Bung hanya ada satu yang patut ditakutin, yaitu Allah. Cuman Allah yang bisa ditakutin. Semua yang ada itu adalah makhluk. Hanya saja kita menghargai orang tua kita yang telah melahirkan kita dan seterusnya. Tapi di Islam, kalau kita sudah sampai kepada titik kebenaran, di mana tidak ada keselamatan di luar Islam, maka orang tua kita termasuk orang yang tidak selamat. Nah, kita yang sudah mencium aroma keselamatan di Islam ini, apakah mau membiarkan orang tua kita terkatung-katung di dalam kesesatan? Oh, tentu kita tidak ingin. Lalu bagaimana solusinya? Kitalah yang dulu harus menemukan dan berada dalam kendaraan kebenaran. Kalau nanti
kita sudah ada pada kendaraan yang isinya kebenaran, barulah kita kembali mencari muatan utamanya kedua orang tua. Nah, kalau sama-sama masih di kubangan, bagaimana bisa saling menyelamatkan? Masuk dulu, meskipun resikonya dibenci, diusir, diasingkan, dimaki dan seterusnya. Tapi untuk demi mereka juga. Lalu karena siapa yang akan menjadi cahaya dalam rumah tangga? Kalau semuanya kafir, kalau semuanya kufur. Harus ada pembawa cahaya seperti Bunda Blokir ya. Beliau itu menurut saya dalam segi penyampaian memang sama 11-12 dengan saya ya, kasar dan seterusnya, suaranya tegas, lantang dan kadang membuat orang sakit hati. Tetapi dia berhasil kemudian ketika diusir, ketika diungsikan, disudutkan dan dicaci maki oleh keluarganya, alhamdulillah berkat beliau menjadi seorang muslimah, ayah ibunya ikut menjadi seorang mu'allaf. Tadinya dibenci, tadinya dimusuhin, tapi begitu dia masuk Islam, memperlihatkan seorang muslimah yang baik, alhamdulillah orang tuanya jatuh cinta. Waduh, ini ajaran yang benar ini. Setelah mereka membangun dialog, kami bantu kemudian untuk berdialog dengan ayahnya, kami bantu berdialog dengan ibunya. Alhamdulillah ibunya kemudian jatuh cinta dengan Islam, ayahnya jatuh cinta. Apa yang terjadi? Kami syahadatkan ibu dan ayahnya, Masya Allah. Nah, andai saja kemudian Bunda Blokir permanen itu tidak jatuh cinta kepada Islam atau membiarkan dirinya kemudian dalam keadaan kufur, maka orang tuanya kufur juga. Ayahnya kufur, ibunya juga kufur. Mati dalam keadaan kufur, neraka kekal. Nah, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya saudaraku kemudian kalau memang sudah meyakini bahwa agama yang Anda anut saat ini itu adalah bukan jalan yang benar, mari. Karena nggak mungkin menjadi ateis, nggak mungkin menjadi agama ardi, agama bumi, nggak mungkin. Mari Iya bang. kita bersyahadat. Sebenarnya dari tadi itu saya nangis bang dengerin Bang Zuma itu, maksudnya hati saya tuh pengen selalu bergerak, ayo syahadat gitu kan. Cuman kan di pikirannya itu masih ngelawan gitu loh bang, maksudnya ya karena keluarga itu aja sih ininya permasalahannya. Cuman kalau hati itu dari tadi udah, wah ini adem banget nih bang, ini gitu loh. Itu bang. Iya. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sekarang kalau Anda masih membiarkan setan itu mengajak untuk kemudian menjadi penghuni neraka, berarti saudara saya masih dalam taraf golongan beliau, golongan setan. Tapi ketika Anda mengunci itu semua, tidak, saya harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, maka iblisnya akan putus asa, meninggalkan Anda untuk sementara, bersyahadat kemudian belajar Islam, tapi dia akan datang lagi nanti. Iblisnya tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Makanya umat Islam itu selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena iblis itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti kemudian untuk menyesatkan umat manusia. Iblis itu memang ketika diizinkan oleh Allah untuk mencoba manusia dan seterusnya, maka iblis ini tidak pernah berputus asa dan tidak pernah kemudian meninggalkan tugas dia yang iblis sudah sumpahkan di hadapan Allah untuk kemudian berhenti mengajak manusia kepada kekafiran. Itu. Jadi kalau Anda merasakan itu wajar. Iblis tidak ingin kemudian menginginkan pengikutnya itu berkurang. Bahkan iblis itu setiap saat kemudian menginginkan agar manusia mengikuti ajakannya setiap saat. Seperti itu bang. Iya bang.
Eh, bisa nggak bang, misal saya mau mualaf nih bang, tapi nggak usah live gitu loh bang, karena takut mukanya nanti kesebar kemana-mana kayak gitu loh bang. Gini, bisa. Bahkan saudara saya di kamar pun sendiri bersyahadat itu sah. Sah. Tetapi karena kita adalah negara hukum, untuk membuktikan bahwa saudara benar-benar sudah muslim, maka apa? Harus ada saksi untuk kemudian menjadi dasar pijakan pemberitahuan kepada khalayak banyak bahwa si fulan ini sudah muslim. Nah, itu juga sebagai dasar nanti kita buatkan sertifikat untuk penggantian KTP ke depannya. Kemudian nggak minta Anda meninggal, Anda akan dikuburkan secara Islam. Karena Anda ini adalah seorang Islam. Meskipun orang tua Anda tidak menginginkan itu. Tetapi karena Anda disaksikan oleh banyak orang bahwa beliau sudah muslim dilengkapi dengan sertifikat, maka kami sebagai saudara sahabat saya ini harus memperjuangkan untuk dimakamkan secara Islami. Nah, kalau misalnya sahabat saya tidak ingin dikenal, cukup kirim KTP-nya ke host kita sebagai tim apologet Islam Indonesia, tidak perlu buka kamera. Kita syahadat saja. Tapi dengan catatan KTP-nya dikirim untuk membuktikan bahwa memang Kristen, supaya tidak menjadi fitnah bahwa umat Islam mensyahadatkan sesamanya umat Islam. Nanti di framing di luar. Seperti itu, Bang. Saya kirim sekarang ya bang KTP saya bang. Iya, ke host kita. Nanti hostnya kirim ke saya. Pengajaran tentang Islam. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Nah, oleh karena itulah harus hadir di tengah-tengah kita pemateri-pemateri apologet yang mengajarkan hal ini. Harus. Makanya para apologet itu jangan disudutkan, para pemateri kita itu jangan dihujat. Meskipun mereka punya keterbatasan, kemudian mereka punya strata ilmu itu tidak semuanya sama. Bang Suma masih awam tentang Quran misalnya, tapi paling tidak mereka dalam barisan menyuarakan kebenaran. Janganlah dihujat, jangan dihina, jangan dinistakan. Sekurang apapun keilmuan mereka, kecuali mereka mengajarkan sesuatu yang tidak baik, mengajarkan sesuatu yang menjadi biang perusak di dalam akidah. Meskipun Foto KTP udah saya kirim ya bang ya. Iya, host monitor host. Siap, ini lagi saya lihat. Host Mbak Ya. Demi yang santan dinaikkan. Dia Kenapa? minta, Mbak D minta. Oh, saya lihat. Soalnya kalau saya ketik permintaan biasa langsung like. Nggak ada tuh Ken Santang request. Oh enggak ada Mbak D, udah keluar kali ya. Kasih saya host biar saya pilih-pilih oten kalau mau. Ya. Oh, Assalamualaikum udah ada Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Ada yang mau syahadat lagi? Insyaallah, khi. Subhanallah, Islam semakin jaya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jangan diperlihatkan. Oh ya, sorry. Dibesarkan host. Nama, fotonya jangan ditampilkan. Agama tok saja. Dibesarin sedikit. Nah, ini kentara nih. Ini nggak benar ini. Nah, coba sedikit lagi.
Katolik ya? Katolik. Ah, Namanya Oke, baik. William Budi Santoso. Oke, sip, belum udah. kawin ya? Udah, belum kawin. udah. Sudah bang. Sudah host, sudah host. Host Berapa sudah ini? host. Mau dijodohin sama anaknya gitu. Saya tuh sebenarnya minggu lalu udah coba belajar sholat bang. Cuman Masya Allah. baru bisa di Al-Fatihah aja. Habis itu belum hafal. Al-Fatihah udah hafal, Bang? Al-Fatihah hafal tapi belum banget sih. Masya Allah. Baru ngafalin itu aja bang. Tapi saya belum baca syahadat. Lah pas duduk istiros itu nggak baca syahadat. Saya kan baru Oh iya, awalnya iya, kan baru betul, gerak, iya. cuman gerakannya saya udah tahu bang. Terus itu kan baca Al-Fatihah kan pertama, habis Allahu Akbar itu kan baca Al-Fatihah kan. Cuman sampai di situ aja, sampai amin aja. Habis itu belum hafal lagi karena baru belajar 1 minggu. Ya, sholat itu tidak harus kalau untuk yang awal ya, jangan salah paham. Untuk yang baru-baru masuk mu'alaf itu tidak dituntut untuk seluruhnya, sehafalnya. Anda bisanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisanya Bismillahirrahmanirrahim tok, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda bisa Al-Fatihah, ditambah Al-Fatihah. Begitu Bang, terus belajar Bang. Begitu Baik, caranya Bang. di Islam Bang. Iya. Siap bang. Makasih, Masya bang. Allah. Oke, kita bisa langsung proses syahadat? Bisa bang. Baik, Masya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baik, ikuti saya ya, saudaraku ya. Jadi Baik, Bang. teman-teman sekalian, kita menyaksikan saudara kita dari Katolik memeluk ajaran agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelanjut ajaran dan risalah seluruh nabi. Baik Bang siapa namanya? William. William, ikuti saya. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara, Terima kasih banyak ya Bang Juma ya Bang. Iya, Mohon sama-sama. bimbingannya ya Bang ya. Bentar, belum Baik, selesai Bang, belum selesai Bang. saudaraku, Masya Allah. Baik Bang. Jadi sahadatain persaksian beliau bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, rasul penutup yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini sudah selesai para sahabat. Keislaman beliau sudah sah. Beliau saudara kita William detik ini, hari ini, malam ini juga beliau adalah seorang muslim. Allah. Dia terlahir kembali menjadi hamba Allah yang suci. Oke saudaraku, demi untuk mengukuhkan kemudian dan mengusir bayangan-bayangan keyakinan masa lampau, saya menginginkan kemudian saudara mempersaksikan di khalayak banyak bahwa Anda mengimani, mempercayai bahwa Yesus itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Ikuti saya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, Saudara Williams, sebelum kita lanjut, kita izinkan guru kita Ahi Sugi untuk mendoakan kita semua yang ada di sini. Semoga kita dijauhkan dari masalah-masalah yang ada, baik itu masalah yang kemudian merongrong keyakinan kita ataupun masalah yang terkait dengan kemaslahatan kehidupan kita di dunia ini. Silakan Ahi Sugi. Siap. Baik saudaraku sekalian, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala urusan, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, Tuhan, tempat kami menyembah dan tempat kami memuja, ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Hampir setiap hari Engkau memberi hidayah kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, semua ini bukan atas kekuasaan kami, tetapi murni kehendak-Mu, ya Allah. Karena hidayah hanya milik-Mu, ya Allah. Tetapi izinkanlah kami selalu menyiarkan agama-Mu, ya Allah. Izinkanlah kami menjadi penyampai agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyampai agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab terjadinya maksiat, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menyebabkan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami di dalam keimanan Islam, ya Allah. Jangan Kau cabut iman di dalam dada kami, ya Allah. Sehingga kami mati dalam keadaan kafir, ya Allah. Ya Allah, boleh Kau cabut segala yang ada pada diri kami, ya Allah. Kecuali iman kami, ya Allah. Kami tidak sanggup hidup tanpa iman, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kuatkanlah iman di dalam dada saudara kami, ya Allah. Kuatkanlah saudaraku menghadapi ujian-Mu, ya Allah. Karena Engkau berfirman, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji, ya Allah. Dan ujian itu pasti datang. Kuatkanlah imannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang maha pengampun lagi maha penyayang kepada semua makhluknya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa anak kami, orang tua kami, istri-istri kami, serta dosa-dosa saudara kami, muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memuji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa, terutama saudaraku yang baru saja mualaf. Doa yang Anda aminkan insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT, karena Anda baru saja terlahir suci kembali. Orang yang baru mendapatkan hidayah itu suci dari dosa, maka kata Allah, orang yang suci dari dosa maka doanya itu tanpa hijab, tanpa halangan, langsung tembus kepada Allah SWT. Semoga doa kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Masya Allah. Oke. Ya, Bang Zuma. Iya. Jadi ini kan Bang William sudah berkeluarga. Seperti apa selanjutnya Bang? Terkait juga sunatnya. Iya. Saudara William ini sudah sunat belum? Bang William. Terpental. Host yang pasti belum memang berasal dari agama Katolik. Demikian. Halo Bang Zuma. Iya saudaraku. Masya Allah. Maaf tadi kepental Bang. Iya sip. Tadi tanya udah sunat ya? Iya betul. Saya udah sunat Bang, cuman karena ada penyakit Bang, jadi diharuskan sunat sama dokter. Kayak gitu tadi bukan. Masya Allah. Bagaimana dengan keluarga, istri, anak? Apakah mereka sudah mencium adanya gejala mau pindah agama gitu? Kalau mencium sih belum ada Bang, cuman kalau untuk debat kita sering Bang debat masalah Katolik Bang. Karena saya udah hampir 2 tahun nggak percaya kan Bang, diajak ke gereja juga saya udah nggak mau Bang. Oh gitu. Tapi istri fanatik. Istri taat Bang. Nah ini dia kendala. Kalau anak gimana? Kalau anak sih nggak terlalu sih Bang, karena masih kecil loh Bang. Anak berapa Bang William? Anak 1 Bang. 1 ya. Ya. Nah ini kalau kita di Islam, kita nggak bisa lagi kemudian menggauli istri kalau kita sudah beda keyakinan, karena jatuhnya ke zina. Iya Bang. Ya. Terus solusinya gimana Bang? Solusinya ajak beliau kemudian untuk menjadi muslim kalau masih mau sama. Tapi kalau beliau berkeras ya mau tidak mau. Ya. Kemarin sebenarnya saya sudah berpikir kayak gitu Bang. Sebelum saya memutuskan untuk masuk Islam kan saya sudah berpikir pasti ini akan ada rame lah di keluarga saya atau Bang. Nah saya udah saya misal pun nanti pahitnya saya bercerai, saya ikhlas Bang. Masya Allah. Di hati saya sih kayak gitu Bang. Allahu Akbar, merinding. Iya. Saudara saya ini di kota mana rumahnya? Saya di Sleman Bang, Jogja Bang. Jogja. Api Jogja ada kan ya? Ada. Mungkin ada Laskar Api Jogja di sini. Coba komen dong, langsung saya naikkan. Boleh minta kontaknya Bang, atau nanti saya buat telepon atau teman-teman yang ada Laskar Api yang ada di Jogja, coba komen nanti langsung saya naikkan. Biar bisa sebagai teman, sebagai tempat bersandar saudara kita ini untuk bercerita dan berbagi di sana di Yogyakarta gitu ya. Misalnya dia ribut dengan keluarga, misalnya mau ikut sama kita, silakan aja dulu. Apapun permasalahannya insya Allah ada solusi. Sering Silakan Bang, teman-teman. debat sama istri saya itu sering Bang, masalah Katolik Bang. Misalnya gimana? Materinya apa aja? Misalnya gini Bang, istri saya kan punya pikiran kalau di Muslim itu apa ya, suka dengan kekerasan, suka dengan apa gitu kan Bang. Nah, kemudian kalau saya kan bilangnya gini, di Indonesia emang banyak Muslim yang kayak gitu karena apa? Karena di Indonesia mayoritas gitu Bang. Coba kita lihat di Amerika itu kebanyakan dia Kristen, padahal di Kristen diajarin tampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu. Itu kan gimana? Masa nggak ini loh Bang, maksudnya apa ya Bang? Nggak dipraktekin gitu loh Bang. Justru lah Amerika suka dengan peperangan kayak gitu loh Bang. Maksudnya di situ udah sering banget debat kayak gitu Bang. Iya. Dan berujung kepada ya,
cuman terus diem-dieman kayak gitu aja bang. Gitu. Iya, Katolik juga beliau ya. Iya bang. Terus kan ada di kitab itu kan kalau Yesus itu Tuhan di dunia dan Tuhan di langit gitu kan bang. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus juga masih berdoa kepada dirinya sendiri kayak gitu loh bang? Makanya yang sering di logika saya itu nggak masuk bang sebenarnya itu kayak gitu tuh bang. Iya, karena sejatinya Yesus itu Tuhan hanya melalui surat-surat Paulus saja. Ya. Kalau menurut Yesus dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Bahkan resep untuk mendapatkan hidup kekal, surga itu harus mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Iya. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Terus yang saya pertama kali saya pengen, kenapa kok saya yang belajar Islam, kenapa nggak saya belajar yang agama yang lain gitu kan bang? Karena saya sebenarnya awal mulanya itu dari kayak saya sering lihat debat-debat kayak Zakir Naik, kayak Kodandi gitu kan. Kenapa kok Kristen tuh selalu kalau jawab tuh muter-muter gitu loh bang? Wah berarti ini ada yang janggal nih kayak gitu loh. Makanya saya tertarik dengan Muslim kayak gitu bang. Masya Allah. Iya. Sedikit tambahan ya Akhi ya. Ya silakan Nay. Jadi gini bang, setelah Anda Muslim, biasanya yang kita arahkan pertama disunahkan untuk ganti nama atau menambahkan nama yang sifatnya keislami ya, yang Islami itu satu. Yang kedua, Anda diwajibkan ini, kalau ini wajib sih ya, bukan cuma sunnah, untuk mandi besar. Kenapa itu bisa dibilang wajib? Karena setahu saya orang Katolik habis hubungan dengan istri kan nggak mandi bang. Iya. Mandi Iya besar kan? itu gimana bang maksudnya? Nah Bang? nanti saya ajarin ya. Iya bang. Ya, habis mimpi basah nggak mandi, habis hubungan dengan nggak mandi. Nah disinilah nanti Anda diwajibkan untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar, termasuk dari hadas-hadas kekafiran. Ya itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu terbasahi semuanya oleh air. Beda Ya. dengan wudhu ya? Oh, beda. Nah kalau udah bisa wudhu, ya tata caranya wudhu sebelum mandi besar wudhu dulu. Tapi seolah-olah wudhu. Ya, silakan request. Ya, seolah-olah wudhu. Ya. Nah, nanti niatnya mandi besar itu di situ kalau belum bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia saja. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Sudah. Oh iya, nanti coba saya pelajari lihat di YouTube atau di mana nanti. Iya, itu kaki-kakinya di sela-sela jari-jari kaki, jari-jari tangan, ya, rambut itu diremas-remas, terus hidung dimasukin air, lubang telinga, tapi jangan dimasukin ke dalam telinga ya, jangan. Dia harus basah semua seluruh tubuh, begitu bang. Ya. Siap. Terima kasih. Ya. Bang. Nah, Anda sudah bisa tata caranya sholat. Jalankan sholat sebisa Anda, apa yang bisa Anda baca. Bisa Ya. bismillah, bisa al-fatihah, bisa Allahu Akbar. Itu aja. Oh iya. Ya. Siap. Jalankan Terima sholat, kasih. nikmat bang, nikmat. Subhanallah, nikmat. Kemarin saya waktu belajar sholat itu juga nangis bang. Waktu baca Al-Fatihah itu bang. Padahal belum tahu artinya. Belum tahu bang, kan Ya cuman Allah, ya. baca Al-Fatihah itu kan cuman lihat di Latin di Google kan bang. Cuman tak hafalin itu 2 hari hafal bang. Cuman artinya sudah coba tak hafalin tapi belum hafal bang. Yang cuman artinya pembukaan gitu aja. Cuman belum tahu lebih dalam lagi. Tapi waktu baca itu kayak artinya tuh adem gitu loh bang. Itu aja. Api yang di Jogja mana ya? Kok nggak ada atensinya ya? Api Jogja mana? Iya, coba request. Ya, Bang. Ya. Coba request Bang William nanti kalau apa setelah ini nanti kirimkan nomor WA-nya di DM ya Bang ya. Oh iya bang. Siap, Iya, Bang, nanti Bang kita Juma. bisa komunikasi lewat WA saja. Ya, makasih banyak Bang Juma ya Bang ya. Mohon bimbingannya ya Bang ya. Semoga saya bisa istiqomah ya Bang. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah.
Anda ini masih ngumpul sama orang tua atau udah rumah sendiri, Bang? Rumahnya sebelahan, Bang. Oh, Sudah bikin rumah sendiri, iya. Assalamualaikum Bang Zuma sama Sadli. Ini ada dari ini Bang Samudra ini udah naik nih. Ada yang mau disampaikan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Izin penuh Bang. berkah, bulan mu'alaf. Siap. Izin Bang William, kalau boleh Baik, tahu Bang. Jogjanya mana? Saya di Sleman, Bang, di daerah Minggir, Bang. Oh, Slemane. Ya Iya, wes Bang. aku follow ya, tolong di follow back nanti bisa DM ya. Oh ya, siap, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Masya Allah, Habib Jawa Tengah semangat banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, subhanallah. Jadi istrinya belum, Bang Willy. Rencana insya Allah sih besok siang saya mau cerita, Bang. Siap, Apa, nanti saya- insya Allah nanti kita ini ya, Bang William besok. Boleh nggak main ke rumahnya Bang William? Boleh, Bang. Boleh, Bang. Besok ya, besok sore kita ke sana ya. Kalau hari Jumat sore gimana, Bang? Saya besok ada acara, Bang. Siap, Jumat sore nggak apa-apa. Jadi Siap. kita dari sini siang. Baik, Bang. Ya. Izin buat ustadku, guruku. Nggih. Silakan Bang Samudra seperti biasa jalankan tugas dengan baik. Masya Allah. Masya Allah. Gimana dengan mualaf kita kemarin? Alhamdulillah. Bang Heru, ayah ibunya. Siap, beliau tadi sudah ikut pengajian kita di masjid, sudah saya videokan juga kepada Ustadz Alif. Terus tadi sempat diskusi juga dengan Oten, tapi belum bisa login malam ini. Insya Allah 2-3 hari lagi lah kita. Allahu lagi. Akbar. Masya Allah. Bangga dengan api Jawa Tengah, ya Allah.